Setelah berkamuflase dengan saling kise, akhirnya Mary dan Nuju lolos juga. Kini ke tahap selanjutnya, yaitu bebenah rumah pengantin baru. Dan karena memerlukan palu yang tak ada di rumahnya Mary, terpaksa pasangan palsu ini meminjam ke tetangga mereka, yaitu Direktur Pelaksana Baek Sang-hyun. Sekalian saja pamer kemesraan agar tak dicurigai. Sedangkan si Magne di kantor alias karyawan termuda masih saja curiga. Ia yakin jika pria yang dilihatnya kemarin adalah Kim Woo-ju. Ia pun membahas hal itu dengan rekan kantor yang membuat Mary langsung keselak. Ia gugup mendengarnya karena kebetulan Mary ada di sana. Ditambah mereka-mereka itu ingin mengecek ke studio foto. Tapi untungnya kegugupan Mary menguap karena Woo-ju yang cerdik telah memesan studio foto itu menggunakan nama samaran. Keduanya lalu berlanjut dengan berdebat ketika membahas kisahan kemarin. Katanya Mary itu menyosor Woo-ju seperti bebek. Wah, tak bisa diterima. Namun, lagi-lagi Woo-ju sangat mendetail. Ia memberikan barang-barang pribadinya untuk bisa dipajang di rumahnya Mary. Mary pun sangat berterima kasih akan hal itu. Dari luar tampak seperti menantu idaman, tapi ternyata kelakuannya kayak setan. Tak cukup menghilangkan nyawa si pegawai teladan, kini si menantu pun malah memfitnah mendiang telah melakukan penggelapan dana. Sedangkan Mary kini jadi tak bisa tidur karena insiden kisahan kemarin. Apa ia benar-benar sudah terlalu mendalami peran? Bikin kesal saja. Woo-ju benar-benar tak cocok untuk berkumpul dengan keluarganya karena sifat ceplas-ceplos bibinya yang malah membahas hal sensitif tentang kecelakaan. Bahkan nenek saja kesal dengan kelakuan putrinya itu. Wuju pun jadi melau kembali mengingat saat kecelakaan tragis, di mana ia dibantu oleh sepasang ayah dan anak yang kebetulan sedang melintas. Bahkan anak itu memberikan boneka kesayangannya kepada Wuju juga ikut menangis karena iba atas nasib yang menimpa anak lelaki yang baru saja ditemuinya itu. Sedangkan Yoon Jin Kyung bersiap menyatakan perasaannya pada Wuju. Jadi ia pun membuat janji dengan Wuju. Dan kini rumah pengantin baru benar-benar sudah siap. Dihias ala-ala rumah pengantin baru yang penuh dengan cinta. Bahkan Wuju dan Mary kini sudah memakai baju couple segala. Dan entah mengapa Wuju malah senyum-senyum sendiri melihat foto pengantin palsu mereka. Pasangan palsu ini bahkan sudah menghafalkan skenario pertanyaan umum. Dan di sesi persiapan itu, Wuju tercengang karena baru tahu jika selama ini yang telah membiayai rumah, persiapan bulan madu, bahkan biaya sekolahnya Wuju si krempeng itu adalah Mary. Wah, sungguh sangat murah hati. Membahas hal itu, Mary jadi mellow. Sungguh hal yang sia-sia karena sudah memberikan seluruh hatinya untuk si Tengyo Woo-ju. Biang dari segala keonaran karena kali ini Baek Sang-hyun membereskan kekacauan yang telah dibuat oleh si direktur utama karena sudah membuat babak belur seorang pria. Tentulah masalah ini ia selesaikan dengan uang, uang, dan uang. Padahal sudah membereskan masalahnya, tapi lagi-lagi Baek Sang-hyun malah kena damprat dari si direktur utama tak tahu diri. Yang mana hal ini terlihat oleh Jin Kyung selaku dokter si dirut yang pura-pura sakit itu. Namun berkat hal ini, kunjungan ke rumah pengantin baru pun dibatalkan. Ya, karena dibatalkan, Mary juga Wuju jadi membahas mengenai materi yang akan Mary presentasikan di hadapan Myung Sondang. Karena ternyata kemarin Wuju telah memberitahu Mary jika neneknya menyukai ide dari Mary. Mary dan Wuju pun kini jadi selangkah lebih dekat. Bahkan Mary kelepasan mendorong Wuju. Dan karena terlalu asik bersama Mary, Wuju sampai lupa dengan janjinya bertemu dengan Jin Kyung. Jin Kyung pun jadi kecewa berat, namun bersikap seolah tak terlalu peduli dengan janji itu.
Tapi nyatanya Jin Kyung kalut juga. Ia jadi minum-minum, namun ternyata tamu di sebelahnya adalah pria yang dimarahi atasannya tadi di rumah sakit. Jin Kyung jadi sok SKSD dengan membahas tugas sebagai pegawai dan mencoba menjelekan si direktur utama. Niatnya sih untuk menghibur, tapi ternyata Baek Sang Hyun malah menanggapinya dengan kaku. Ah, sungguh gawat karena masih tak tahu. Ibu Mary malah datang ke Seoul, katanya akan mampir ke rumah mertua Mary. Mary yang baru tahu itu pun langsung panik. Bagaimana ini? Situasi sangatlah genting. Tapi lagi dan lagi, Woo-joo menawarkan bantuan dengan menjemput Ibu Mary. Karena situasi Mary kini, ia harus presentasi yang membuatnya tak bisa untuk mendatangi ibu saat ini juga. Dan akhirnya kejadian juga. Ibu Ju Jamet mengusir dengan kasar mantan calon besannya itu. Bahkan sampai mendorong Ibu Mary hingga membuat makanan yang sudah beliau siapkan menjadi berantakan. Dasar keluarga Jamet. Untungnya Ju datang tepat waktu. Ia langsung membawa Ibu Mary dan si ibu pun langsung merasa nyaman dengan kehadirannya Ju. Bahkan too much information. Nyerocos terus tentang Mary. Bukannya merasa risih, Uju malah tersenyum manis mendengar celotehan itu. Ibu lalu diantarkan ke terminal bus dan berteleponan dengan Mary. Beliau berbohong dengan mengatakan jika tadi tak sempat bertemu dengan ibunya Wuju Jamet. Karena tak ingin membuat Mary khawatir, jadi ibu pun meminta Wuju baik hati untuk tak menceritakan kejadian tadi kepada Mary. Namun tak berjalan sesuai rencananya ibu, karena ternyata Mary mendapat telepon marah-marah dari keluarga wujud Jamet. Mary pun jadi mellow, sedih sekali karena ibunya harus diperlakukan seperti itu. Kebetulan Wuju baik hati datang dan Wuju pun menyadari kesedihannya Mary. Dan akhirnya tak terbendung lagi, Mary pun curhat kepada Wuju sambil berlinangan air mata. Dan karena sudah kepalang tahu, jadi Wuju meminta Mary untuk membahasnya saja dengan ibu. Mengikuti sarannya Wuju, Mary akhirnya memberanikan diri menelpon ibu dan tumpahlah semua. Tak ada lagi hal yang ditutup-tutupi Mary kepada ibu, termasuk tentang mendapatkan hadiah rumah mewah. Dan sungguh tak disangka, ternyata ibu orangnya sesantai itu. Dunia tak sekeras bayangannya Mary. Ibu kini malah menyuruh Mary untuk berhati-hati agar kebohongannya itu tak ketahuan. Ibu yang tadinya kesal dengan nasib anaknya yang malang, akhirnya kini bisa berjoget riang, bahkan membuang foto wujud si Jamet ke tempat sampah. Wah, ibu benar-benar jadi bersemangat. Tak membutuhkan waktu lama, Karma pun langsung datang menghampiri wujud Jamet. Karena ia baru menyadari jika kekasih barunya itu telah berselingkuh darinya. Sepertinya dompet ibu tertinggal di mobilnya Wuju, jadi Mary meminta bantuan kepada Wuju, dan ternyata memang ada. Dan begitu melihat foto keluarganya Mary, entah kenapa Wuju malah tersenyum manis lagi dan lagi. Karena terkadang hal yang kau cari ternyata sudah ada di depan mata. Pantas saja jadi berubah dan seniat itu membantu Mary. Karena Wuju sudah tahu jika Mary adalah cinta pertamanya. Anak gadis yang selama ini ia cari dan rindukan sudah ada di hadapannya. Wuju bahkan sudah salting saat mendapatkan telepon dari Mary. Wuju sudah jatuh cinta kepada Mary. Namun sungguh gawat. Wuju si Jamet sudah kembali ke Korea dan langsung menelpon Mary. Cerita di episode 4 pun cukup sampai di situ ya.